Shalom, perkenalkan nama saya Evan Christian Duha. Saya kelas dari 11 IPA 5 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih senam lantai, perkembangan senam lantai di Indonesia dan apa aja jenis-jenis senam lantai. Oke, senam lantai. Senam lantai sudah bersendiri sudah dikenal sejak tahun 1912 silam di Indonesia. Yang masa itu Belanda masih menjajah Indonesia dan senam itu masuk kurikulum sekolah pada zaman itu. Dan situasi masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya senam. Senam lantai mulai tersebar di Indonesia pada tahun 1916. Pencetus dari senam lantai di Indonesia adalah Dr. H.F. Dan pada tahun 1918 kursus senam lantai mulai didirikannya tepat di Kota Malang. Selain itu Bandung juga bisa dibilang sebagai pelopor tersebarnya senam di Indonesia karena sekolah senam pertama kali didirikan di Bandung. Namun pada tahun 1942 segala aktivitas senam harus berhenti karena pada saat itu Jepang sedang menjajah di Indonesia dan Jepang melarang adanya kegiatan senam. Lalu setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1963, Indonesia resmi mendirikan organisasi yang diberi namanya Persani. Organisasi Persani dibentuk oleh tokoh-tokoh olahraga Indonesia pada saat itu. Dan saat pertama kalinya Indonesia juga mengadakan perlombaan senam secara internasional yang disebutkan namanya Ganevo dan diikuti oleh beberapa negara seperti Rusia dan China, Korea, Mesir, dan Indonesia pun sendiri yang mengikuti, teman-teman. Oke, permusim senam lantai. Senam lantai sudah ada sejak zaman dahulu dan membuat orang sulit siapa sih sebenarnya penemu asli senam olahraga ini. Nah, tapi yang kita tahu adalah namanya Arcangelo Tuccaro, ya orang asal dari Italia yang menjadi atlet juga dan seorang penulis. Dan karya tulisnya membuatnya dikenal sebagai bapak metodologi gimnastik. Jenis-jenis senam lantai. Senam lantai memiliki bentuk-bentuk yang tidak terbatas dan terus berkembang setiap tahunnya dan setiap pada masanya. Walaupun begitu, senam lantai tetap memiliki teknik dasar yang telah ada sejak zaman dahulu, zaman klasik sampai sekarang ini. Berikut gerakan senam lantai yang sering kita ketahui adalah roll depan, roll belakang, meroda, kayang, salto, handstand, headstand, shoulder stand, skip lilin, lompat harimau, split, dan lain sebagainya. Manfaat senam lantai dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat yang kita dapat peroleh dari senam lantai adalah meningkatkan kelenturan tubuh, mencegah resiko penyakit, membuat tulang kita menjadi kuat dan sehat, membantu kita meningkatkan kekuatan otot kita, dan mencukupi kebutuhan olahraga dengan setiap hari bagi tubuh kita. Oke, teknik dasar senam lantai. Yang pertama ada teknik pelenturan. Teknik pelenturan bertujuan untuk membuat gestur tubuh menampilkan performa estetis dengan menonjolkan lengkung tubuh pada gerakan-gerakan tertentu. Selain itu, lentur meminimalisasi cedera saat melakukan berbagai gerakan ekstrim. Terdapat beberapa titik tubuh yang wajib dilakukan dengan beberapa jenis latihan seperti split samping, split bawah, split depan, cium lutut, dan kayang. B. Yang kedua, teknik kekuatan. Teknik kekuatan ini dilakukan untuk agar mudah kita menjadi kuat seperti berlari, bersepeda, push up, back up, sit up, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan senam lantai yang terus berulang-ulang. C. Yang ketiga adalah teknik salto. Teknik salto ini terdapat dua gerakan, yaitu salto belakang dan salto depan dengan bantuan tangan atau tanpa tangan. Teknik salto sendiri memiliki gerakan dasar, yaitu atlet harus menguasai teknik kayang dan atlet sudah bisa menguasai lompat harimau. Yang keempat, teknik lompat harimau. Teknik ini dilakukan apabila atlet sudah bisa melakukan roll depan. Lompat harimau gerakan mereka berlari dan melompat ke depan seperti harimau merekam, namun diakhiri dengan pendarahan dan dengan cara roll depan. Teknik headstand memiliki dua jenis, yaitu headstand total berdiri dengan tumpuan kepala saja, dan headstand sederhana berdiri dengan menggunakan tumpuan kepala dan kedua telapak tangan. Yang terakhir ada teknik handstand. Beberapa dengan teknik handstand terbilang sulit karena ini memiliki 3 syarat, antara lain yaitu kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, dan keseimbangan. Dan handstand diawali dengan macam awalan berdiri, sikap awalan berjalan, dan awalan berlari, dan awalan ekstrim yang dapat dilakukan secara berlangsung gerakan roll depan dan roll belakang. Oke, terima kasih. Itu adalah pemaparan tentang senam lantai, sejarahnya, dan manfaat dan teknik-tekniknya. Semoga ini memberkati setiap teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.